Jadi kapan pembaptisan Roh Kudus terjadi? Pembaptisan Roh Kudus terjadi saat seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di mana Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang ketika orang itu mendengar Injil, meresponi Injil Yesus yang sudah mati di kayu salib, menyelamatkannya dan bangkit dari kematian, memberikan kehidupan yang kekal. Disitulah terjadi pembaptisan Roh Kudus, di mana Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang, tinggal di sana, dan orang itu kemudian mengalami pekerjaan Roh. Itulah pembaptisan Roh Kudus. Mari kita mempelajari, saudara-saudara, apa yang terjadi waktu terjadi pembaptisan Roh Kudus. Apa yang dialami seseorang pada waktu dia mengalami pembaptisan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, pembaptisan Roh Kudus menghidupkan roh kita. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus menghidupkan roh kita. Roh Kudus membangkitkan roh orang yang meresponi Injil Yesus Kristus. Sebelum kita percaya kepada Yesus, roh manusia, roh kita semua dalam keadaan mati. Roh kita mati. Kematian roh ini dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian pasal 3. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 1 dan 2 mencatat bahwa manusia dapat bersekutu dengan Tuhan. Manusia dapat mengenal Tuhan. Manusia tidak mengalami ketakutan. Manusia memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3, maka manusia mengalami ketakutan. Manusia takut dengan Tuhan. Manusia tidak bersekutu dengan Tuhan. Manusia bermusuhan dengan Tuhan. Karena roh kita mati. Adam dan Hawa dalam Kejadian 1 dan 2 diciptakan dalam keadaan kekal. Rohnya kekal. Dan pada waktu mereka berdosa dalam Kejadian pasal 3, roh mereka kemudian mati. Dan sampai sekarang, kematian roh itu terjadi. Karena kematian roh itu menyebabkan orang-orang memusuhi Tuhan. Karena kematian roh itu menyebabkan orang-orang membenci Tuhan. Karena kematian roh itu orang-orang tidak mengenal Tuhan. Karena kematian roh itu maka bermunculanlah banyak agama. Bermunculanlah banyak pandangan, banyak filsafat, banyak keyakinan. Karena kematian roh itulah orang berusaha mencari siapa sebenarnya Tuhan. Dalam diri manusia ada hakikat untuk mencari Tuhan, tapi pada dasarnya roh manusia sudah mati. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, maka roh kita mengalami kehidupan. Untuk itulah Yesus datang. Setelah Kejadian pasal 3, roh manusia mati. Dan kita kehilangan gambar Allah dalam diri kita. Yesus datang untuk membaharui hubungan kita dengan Tuhan. Melalui roh kita dibangkitkan. Karena melalui roh kita dibangkitkan, dihidupkan kembali. Roh kita ini membuat kita mencari Tuhan. Roh ini membuat kita menyembah Tuhan. Membuat kita memuliakan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kedatangan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita untuk membangkitkan roh. Dan roh yang sudah bangkit sekarang, roh itu bersifat kekal. Roh yang sudah mati, roh yang tidak kekal, masuk neraka. Tapi roh yang dihidupkan oleh Injil Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus, roh kita kekal. Dan dengan roh yang kekal itu, kita akan pakai masuk ke dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Dengan roh yang telah dibangkitkan di dalam kita, kita dapat menyembah Allah yang benar, mengenal Allah yang benar. Roh kita menjadi sarana Roh Kudus berbicara kepada roh kita. Menegaskan, bersaksi kepadanya. Mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16 berkata demikian. Roh itu
bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi Roh Kudus berbicara kepada roh kita. Roh Kudus menegaskan kita. Dan Roh Kudus akan menolong roh kita untuk berbicara kepada Allah Bapa. Dan Roh Kudus itu menegaskan kepada roh kita, bersaksi kepada roh kita, menegaskan kepada roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Itulah sebabnya harus pembaptisan Roh Kudus. Sebab dengan demikian kita akan terikat dalam roh Tuhan. Galatia 4 ayat 6 berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh kita yang telah dibangkitkan haus akan Tuhan dan merindukan persekutuan dengannya. Seorang teolog, Herman Rederbos, berkata, dibaptis dengan roh agar kita dimasukkan ke dalam persekutuan Yesus. Sama dengan Yesus memiliki roh dan dipimpin di dalam roh. Itulah sebabnya sehingga kita harus dibaptis dengan roh agar kita memiliki roh, dipimpin oleh roh, maksudnya Roh Kudus, agar kita berada di dalam Yesus dan memiliki persekutuan dengan Kristus. Dan dampak selanjutnya dari baptisan Roh Kudus bukan hanya menghidupkan roh kita, tapi memberikan kehidupan kekal bagi roh kita. Dengan roh yang kekal itulah menjadikan kita mendapatkan kehidupan kekal sampai masuk dalam kemuliaan Tuhan di sorga dengan roh yang kekal, jiwa yang kekal. Jadi mereka yang belum pernah dibaptiskan dengan Roh Kudus, rohnya mati dan tidak pernah memiliki kehidupan kekal. Dengan arti bahwa mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan di sorga, alias tidak masuk sorga. Jadi pembaptisan Roh Kudus kepentingannya adalah bukan hanya menghidupkan roh kita, tapi membuat roh kita kekal. Dan dengan demikian ini jaminan supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan bukan hanya di bumi ini, tapi kita bersekutu dengan Tuhan di sorga untuk selama-lamanya. Karena roh kita kekal, sama dengan roh Tuhan kekal, sama dengan Tuhan kekal, maka Tuhan membangkitkan roh kita dengan roh yang kekal. Itulah pentingnya pemberitaan kerajaan Allah. Itulah pentingnya pemberitaan Injil. Supaya ketika kita mendengar Injil, orang mendengar Injil, mereka respon kepada Injil dan rohnya dibangkitkan, mendapatkan roh yang kekal. Dan dengan demikian kita bersekutu dengan Allah yang hidup. Bukan hanya di sini saat ini kita mengalami Allah yang hidup, tapi untuk seterusnya sampai kemuliaan Tuhan di sorga, kita bersekutu dengan Roh Kudus, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, tubuh kita nanti akan hancur. Tetapi roh yang kekal di dalam diri kita akan membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Bersekutu dengannya selama-lamanya karena roh kita kekal. Karena kita memiliki roh yang kekal. Bersekutu dengan Allah yang kekal, roh yang kekal yang sudah dihidupkan di bumi ini dengan Injil Yesus Kristus.